Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa di sorga menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Selamat hari Minggu, saudara yang kekasih. Minggu hari ini tertanggal 23 Agustus 2020. Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang menjadi landasan persekutuan kita terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Dikatakan firman Tuhan demikian. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa yang lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian saudara yang terkasih. Tema khotbah kita minggu hari ini adalah pengendalian diri terhadap teknologi. Apa kira-kira menjadi kaitan teknologi dengan khotbah hari ini yang fokusnya berada dalam kitaran soal percabulan, dalam pusara soal hawa nafsu yang tidak terkendalikan di tengah-tengah masyarakat yang justru juga menjadi anggota gereja. Ada beberapa hal yang mesti kita pahami, saudara yang kekasih. Kita telah tahu sebelumnya bahwa Korintus adalah salah satu pelabuhan terkenal ketika masa itu, ketika tahun 50-an sampai tahun 100. Menjadi perdagangan dari Yunani utara dan selatan yang menjadi pusat dari segala perkembangan ekonomi, politik, pengetahuan, budaya, dan semua perilaku manusia. Itu sebabnya jemaat di Korintus sangat rawan dengan perubahan. Mereka cepat menerima perubahan dalam segala aspek kehidupan mereka, namun di sisi lain mereka juga dengan mudah meninggalkan perubahan itu. Dan itu juga masuk di tengah-tengah gereja. Tidak heran saudara yang kekasih, di Korintus sempat terjadi ada perpecahan, sehingga jemaat yang ada di tengah-tengah jemaat Korintus menjadi terdiri dari 4 kelompok. Kelompok Paulus menjauhkan Paulus, kelompok Kepas menjagokan Kepas dengan pemikiran yang khusus yang dibawa oleh Kepas.
kelompok Apolos yang menjagokan bagaimana ajaran tentang baptisan, dan yang terakhir adalah kelompok yang menamakan kelompok Kristus yang merasa lebih kudus, lebih suci dibandingkan dengan yang lain. Dan tidak heran Bapak Ibu yang kekasih, di tengah-tengah perhelatan kepemimpinan yang sedemikian ada muncul sebanyak 7 persoalan di tengah-tengah jemaat Korintus. Yang pertama, soal perselisihan tentang kepemimpinan itu sendiri. Dan yang kedua, termasuk dengan kaitan khotbah kita pada hari ini yang terkait dengan masalah percabulan, yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat sekitar. Kita tahu di sana ada namanya Dewi Aphrodite yang menjadi pusat perlakuan seks bebas. Siapa yang rindu dan ingin agar lahan kehidupannya, pertaniannya, peternakannya, perkantorannya, dan semua lapangan pekerjaan makmur dan subur meski mempraktekkan seks bebas di tengah-tengah kuil, Dewi Aphrodite yang dimaksud. Dan ini ternyata masuk ke tengah-tengah gereja. Orang Kristen menganut pemahaman terhadap Tuhan Yesus sebagai sumber berkat dalam kehidupannya, tapi sekaligus juga mempraktekkan pengaruh budaya agama di luar dari gereja itu sendiri. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, terkait dengan makanan haram dengan tidak haram. Ada yang menganggap bahwasanya jikalau makanan dipersembahkan kepada dewa yang lain, itu haram dimakan. Dan ada yang lain mengatakan bahwa makanan tidak dipersoalkan yang haram dengan tidak. Karena itu Rasul Paulus juga mengkritisi bahwasanya makanan adalah makanan yang berguna dalam kehidupan kita, yang menjadi ukuran makanan bisa dimakan atau tidak. Karena makanan tidak membawa manusia dalam rangka untuk memuliakan nama Tuhan. Di sisi lain, ada juga yang menonjolkan diri karena memiliki talenta yang khusus, karunia yang khusus yang diberikan Allah kepadanya, dan itu dianggapnya merupakan salah satu yang membuat dia yang lebih hebat, lebih kudus dari orang yang lain, sehingga memunculkan pertikaian sebagaimana yang kita ketahui di tengah-tengah jemaat Korintus, yang membuat mereka terpecah-pecah. Muncul skisma di tengah-tengah jemaat yang berdampak negatif terhadap persekutuan mereka. Karena itu Paulus mengatakan bahwa jikalau ada orang yang memiliki talenta atau karunia, senantiasa bertujuan dalam rangka untuk mempersatukan umat, karena itu bersumber dari roh yang satu, dari roh Allah dalam nama Yesus. Dan berikutnya ada persoalan soal penudung perempuan yang mengikut dalam ibadah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah persoalan tentang baptisan, di mana baptisan ditekankan merupakan pertanda bahwa setiap orang sudah ikut mati dan bangkit bersama Kristus, dan menjadi sentral iman setiap orang yang percaya. Saudara kekasih, kita kembali kepada fokus tema khotbah kita pada minggu hari ini, terkait dengan pengendalian diri terhadap teknologi. Pengendalian terhadap teknologi yang pada dasarnya itu adalah isu masa kini yang dilandasi oleh firman Tuhan, pengendalian terhadap percabulan dan makanan. Dan itu yang kita lihat dalam teks renungan kita ini. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13, tubuh bukan untuk percabulan. Dikatakan firman Tuhan sebelum itu dalam ayat yang ke-12, segala sesuatu hal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu hal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kalau ada makanan, kalau ada perilaku yang tidak membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, malah sebaliknya memperhamba kita, termasuk makanan, minuman, dan percabulan, otomatis itu salah dan dosa di hadapan Allah. Karena katakan firman Tuhan bahwa tubuh kita untuk Tuhan,
dan Tuhan untuk tubuh kita, bukan untuk percabulan, bukan untuk pesta pora karena makanan dengan yang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini tadi bersumber dari perilaku kehidupan orang-orang yang datang dari berbagai penjuru di tengah-tengah Korintus yang membawa pengaruh pemahamannya. Karena ternyata orang banyak di luar gereja memahami seks bebas merupakan kunci dari berkat kesuburan yang akan mereka terima, dan itulah yang dikritik oleh Rasul Paulus oleh firman Tuhan. Karena kebiasaan itu masuk di tengah-tengah gereja, dikatakan bahwa tubuh kita ini bukan untuk percabulan, tapi untuk Allah Bapa di sorga. Yang menjadi pertanyaan dalam kaitan itu, mengapa dikatakan firman Tuhan demikian? Saudaraku yang kekasih, dalam ayat 14 sampai ayat 15 kita lihat betapa pentingnya identitas seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya sebagai pelayan Tuhan memiliki identitas yang meski berbeda dengan yang lain. Saudara-saudara tentu memiliki posisi jabatan sebagai siapa di rumah, di perkantoran, di adat, di masyarakat, di tempat yang lain, memiliki identitas yang khusus jika dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Demikian yang kita lihat, yang dibangun pemahaman rohaninya di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat ke-15, bahwa orang Kristen yang percaya kepada Yesus sudah dikuduskan, bahwa orang Kristen adalah orang yang sudah disucikan, bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah menjadi bait Roh Kudus. Identitas kita, identitas yang sudah dimiliki oleh Tuhan, yang dikuduskan, yang sama dengan Allah di sorga, Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Selanjutnya kalau kita melihat dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, bukan hanya dikuduskan dan bukan hanya sebagai tempat tinggal Roh Kudus, tapi kita dikatakan oleh firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus sebagai tubuh Allah, sebagai tubuh Kristus. Itu sama dengan kita ini sebagai daging bahagian tubuh Kristus itu sendiri, yang tidak mungkin bercacat oleh karena melakukan perilaku yang sama dengan orang-orang yang belum dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus, sama dengan orang-orang yang belum masuk sebagai orang-orang yang tergolong yang sudah ditempati oleh Roh Kudus. Di sinilah identitas orang Kristen, orang percaya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya sendiri yang sungguh-sungguh menjadi bahagian tubuh Kristus, yang meski setiap saat, setiap tindakan, setiap cara berpikir memperlihatkan gambaran yang sudah sedaging dengan Kristus itu. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan yang sampaikan oleh Rasul Paulus, jikalau kamu bersetubuh dengan pelacur, bahwa kamu sudah sedaging dengan pelacur. Kalau kamu bersetubuh dengan pelacur, bahwa kamu sudah satu tubuh dengan pelacur. Karena demikianlah orang yang diberkati dalam nama Yesus. Mereka sudah satu tubuh, mereka sudah satu daging, sehingga orang-orang yang dikuduskan, jikalau masih melacurkan dirinya kepada para pelacur, mereka digolongkan yang satu daging dan satu tubuh dengan orang pelacur yang notabene yang kelakuannya di luar dari kehendak Allah, di luar dari kehendak Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya dikatakan dalam ayat 18 sampai ayat 20, mengapa percabulan seks harus dijauhi. Yang pertama, karena tubuh kita adalah tubuh yang dari Allah. Karena kita sudah menjadi bahagian dari tempat tinggal Roh Kudus Allah. Karena kita sudah menjadi milik Tuhan. Karena kita sudah dibayar oleh Allah Bapa di sorga lewat dalam nama Yesus dengan harga mahal. Dan sekaligus kita sudah menjadi orang yang dihidupkan melalui kebangkitan Allah, melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati, oleh karena dosa-dosa kita, umat manusia yang percaya kepadanya.
Lalu apa kaitannya dengan tema yang kita katakan tadi, pengendalian diri terhadap teknologi? Saya melihat bahwasanya selama ini ada banyak diperlihatkan lewat media sebagai bagian kemajuan teknologi. Dikatakan ada isu, ada perselingkuhan, percabulan lewat media sosial. Ada orderan terhadap perempuan-perempuan yang tidak baik melalui media sosial sebagai gambaran teknologi yang canggih, yang maju ini. Ada hoax melalui teknologi, ada penipuan melalui teknologi, ada keterbalikan yang adil dan benar dan yang baik melalui kemajuan teknologi. Oleh karena itu setiap orang pada masa kini meski berhati-hati terhadap ekses negatif yang dibawa oleh teknologi, secara khusus media sosial yang mungkin pada saat ini juga berada di genggaman, di kantong dan di tas bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Rumusan pemahaman yang tumbuhkan buat kita lewat teks khotbah ini, ternyata ada satu golongan yang namanya golongan libertinis, golongan orang-orang dengan kebebasan, dan di dalamnya include ada termasuk orang-orang yang disebut dengan yang memahami hedonisme, yang kerjanya hanya mencari kepuasan hidup, kepuasan makan, kepuasan seks. Seks sepertinya dianalogikan, disamakan dengan makan. Mau di mana saja, mau menikmati, boleh saja sedemikian. Saudaraku yang kekasih, dan ternyata hal seperti itu disalurkan melalui media sosial hingga pada masa kini. Dalam kaitan ini bukan mengatakan bahwa media sosial sebagai produk teknologi yang maju tidak memiliki hal yang baik. Kita akui di sana ada hal yang baik, ada informasi yang cepat, ada pengetahuan yang cepat, sangat membantu untuk mencari sesuatu. Iya benar. Tapi dalam kaitan ini, jikalau ada di antara kita yang sudah terikat dirinya dengan pengaruh media sosial, hasil teknologi itu yang cenderung kepada hal yang negatif, memuaskan hasratnya. Dalam kaitan inilah firman Tuhan ini menitipkan supaya bapak-bapak, ibu-ibu mengendalikan dirinya dari pengaruh teknologi, khusus dari ekses negatifnya. Karena saudara adalah milik Kristus. Karena kita adalah menjadi baik roh Allah, Roh Kudus yang sudah dikuduskan, sehingga apapun yang terkait dengan kita, teknologi, sosial, ekonomi, politik yang berkaitan dengan kita, meskinya semuanya dalam rangka memuliakan nama Allah Bapa di surga. Firman Tuhan yang sederhana ini senantiasa memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sabdamu yang berkumandang di tengah-tengah kami pada saat ini. Biarlah kami senantiasa menghindari pengaruh negatif melalui produksi teknologi canggih hingga saat ini. Secara khusus handphone, media elektronik, tontonan yang lain yang membuat kami menjadi jauh dari Tuhan. Karena bisa saja itu membuat kami cenderung untuk melakukan percabulan, perselingkuhan, pembodohan, penipuan, berita bohong dengan yang lain. Firman Tuhan yang memperlihatkan agar kami menjauhi yang tidak baik di hadapan Allah. Karena hidup kami ini, tubuh kami ini adalah bait Tuhan, tempat Roh Kudus yang sudah disucikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Firman-Mu senantiasa berkuasa dan senantiasa memimpin arah kehidupan kami demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa.